Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, namaste. Assalamualaikum Madam, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak, Alhamdulillah. Ya, Madam, saya mau tanya nih, memasuki Februari 2024 ini, kan suasana perpolitikan tentang Pilpres semakin panas. Bagaimana soal tanggal 14 Februari ini ya Madam? Tanggapan Madam bagaimana? Oke, untuk pemilu ya Pilpres di tanggal 14 Februari 2024. Sebenarnya saya orangnya nggak pernah milih Mbak. Saya golongan putih, saya tidak memilih siapapun. Tetapi siapapun yang menjadi RI 1 kita nanti tetap akan kita doakan gitu ya. Nah, untuk tanggapan soal pemilu di 14 Februari 2024, kita ini cerita tentang energi dulu ya. Nah, kalau soal energi ya, sebenarnya jangankan nanti menjelang 14 Februari, sebenarnya dari sekarang pun energi itu sudah tidak sangat nyaman ya. Mungkin untuk teman-teman spiritual, indigo atau special gift ya yang berada di luaran sana pasti merasakan residu energi yang tidak enak, udah pasti seperti kayak mual-mual, muntah-muntah, pusing-pusing, keliengan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan penyakit dari dalam badan kita atau tubuh kita, tetapi itu energi dari luar diri kita, karena emang perseteruan calon-calon daripada presiden kita ini untuk di tahun 2024 ini, pokoknya sangat panas ya, sangat panas karena kita nggak bisa ngelihat dengan mata biasa ya. Kalau teman-teman yang punya mata batin pasti bisa melihat bagaimana ya di level dimensi itu saling perang ya. Jadi nggak hanya dimensi kita di manusia ini yang saling perang, saling hujat, saling menjatuhkan. Nah, sebenarnya di level dimensi yang tak kasat mata itu sudah terjadi perang goib. Makanya energinya sangat nggak nyaman-nyaman. Saya pribadi sendiri sebenarnya mata sama leher itu udah berapa hari ini tuh agak tegang ya, nggak nyaman ya. Saya lebih banyak istighfar dan lebih banyak exercise ya, lebih banyak pelepasan. Nah, jadi untuk teman-teman di luaran sana yang saat ini merasakan energi yang tidak nyaman ya, itu adalah residu dari perang ya, level dimensi di antara para pilpres kita di tahun 2024. Nah, untuk simbol sendiri ya, yang saya dapatkan simbol untuk Pilpres di tahun 2024 ini 14 Februari adalah simbol pedang ya. Itu saya ada posting di sosial media saya di TikTok mengenai simbol pedang, mengenai sebuah pesan semesta, mengenai sebuah pesan leluhur, mengenai sebuah wahyu ya. Karena orang yang bisa menjadi pemimpin di negara kita ini, siapapun dia, pasti dia mempunyai wahyu ya, ataupun dahulu reinkarnasi atau past life regresinya. Bagi teman-teman yang percaya reinkarnasi, pasti reinkarnasi daripada mereka ini adalah orang-orang hebat pada masanya dan mungkin kembali mengemban tugas di masa yang sekarang ya, menjadi pemimpin negara ini. Nah, simbol pedang ini sendiri ya sebenarnya berhubungan sekali ya dengan ramalan Jayabaya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuka buku ramalan Jayabaya itu. Nah, di situ saya dapat pesan semestanya kalau emang di zaman ini emang sudah zaman Kolodur Subo yang diartikan Kolodur Subo itu seng akeh laknat, seng akeh pengkhianat. Artinya pada pemilihannya Presiden RI 1 untuk di Februari ini akan saling sikut, ini akan saling menjatuhkan, dan saya
ngelihat di sini bakal ada pertumpahan darah. Artinya pertumpahan darah ini bisa jadi nanti perang goib ini ya akan membuat satu kejadian ya, bisa mengambil orang-orang terdekat kita, atau bisa bahkan sampai ya mamat lah kayak gitu ya. Saya nggak mau bicara panjang lebar. Intinya mereka akan saling sikut, saling menjatuhkan dengan memakai cara apapun. Ya, insight ini saya juga dapat dari mimpi juga tentang simbol daripada pedang. Pedang adalah perang, fighting, kekerasan ya, bisa diartikan dengan berbagai kata-kata. Jadi memang untuk pemilihan presiden di 2024 ini agak berbeda dengan sebelumnya. Perang goibnya itu tuh di langit itu udah membara melebihi dari yang sebelum-sebelumnya. Mbak ngerasain nggak kalau badan nggak enak beberapa hari ini? Ya, beberapa hari ini, Madam. Nah, ya untuk teman-teman di luar sana, spesial gift maupun kamu indigo ya, ataupun yang merasa mempunyai mata batin, pasti ngerasain apa yang saya rasakan juga di sini. Oke, Madam, tadi kan masalah energi ya. Nah, sekarang ini kalau dilihat dari angka kelahiran, bagaimana ya hasil ketiga calon Pilpres tahun 2024 ini? Nah, kalau kita lihat dari hitung-hitungan kelahiran, sebenarnya kan sudah banyak nih saya lihat di tayangan-tayangan lain ya, sudah teman-teman sudah banyak menghitung, ada dari primbon, astrologi, dari metafisik Chinese, dari Wuku, dari Pak C, sebenarnya sudah banyak ya. Ini saya cuma menambahkan aja. Nah, kalau misalnya kita lihat dari calon pertama ya, calon pertama Pak Anies. Pak Anies ini sio ayam, unsurnya tanah, lahirnya 7 Mei 1969. Wakilnya sendiri itu sionya kuda, unsurnya api, lahirnya 24 di bulan 9 1966. Secara unsur sebenarnya dua pasangan ini nggak masalah ya, karena unsur tanah dan api dia kan menyatu menjadi abu. Tetapi kalau kurang cuan aja sih, kalau misalnya mau cun atau mau bagus harusnya dipasangkan dengan sio ular. Nah, itu kalau yang pilihan pertama ya. Kalau calon kedua ya ini agak-agak unik nih, siapa sih goyang gemoy ya, kebenaran saya gemoy juga. Nah, kebenaran ini Pak Prabowo ya, lahir di angka 17. Sebenarnya itu ada mystical numbernya ya, angka 17 itu, karena banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini yang lahirnya angka 17. Nah, secara simbolik sebenarnya angka 17 ini tuh mystical numbernya itu tuh orangnya sebenarnya ambisius, pintar berstrategi gitu, dan kalau misalnya apa yang ingin dia mau harus tercapai. Tetapi ada dari sisi negatifnya itu pasti orangnya keras, udah pasti gitu. Nah, kebenaran Pak Prabowo itu sionya itu kelinci ya, kelinci, terus dia logam emas. Nah, si Gibrannya sendiri sama, kelinci juga, tetapi di kayu. Nah, kalau misalnya dipasangkan, apakah sama-sama sio kelinci ini bermasalah? Enggak juga, enggak bermasalah. Tetapi di sini ada kesenjangan energi. Nantinya ada ketimpangan energi. Karena si energi kelinci logam emas ini akan mendominasi ya si kelinci kayunya. Jadi nanti Gibrannya lebih banyak tertekan energinya ya, siapa yang lebih kuat-kuatan aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah mereka akan bisa menduduki RI1, nah nanti ya saya bahas yang terakhir. Calon yang ketiga, nah ini si rambutnya sama kayak saya, Pak Ganjar ya. Ini lahirnya di 28 Oktober 1968. Sionya itu monkey, sio monyet ya. Unsurnya tanah. Nah, Pak Mahfud sendiri itu sionya ayam, unsurnya api. Nah, apakah unsur tanah sama api menyatu? Masalah enggak juga ya. Karena mereka secara sio nggak masalah kalau digabungkan ya.
bahkan cuan juga, unsur juga enggak masalah. Tetapi yang menjadi masalahnya di sini adalah Pak Ganjarnya itu sionya monyet, dan sio monyet itu ciongnya adalah di tahun sekarang. Nah, ciongnya di situ ya. Sebenarnya sih ada berbagai cara buat untuk kayak ngebebasin kita dari ciongnya. Banyak di setiap daerah pasti punya cara untuk itu. Nah, siapakah di antara ketiga ini nanti yang akan menduduki RI 1 pada tanggal 14 Februari nanti? Nah, saya akan bahas setelah ini. Kita akan coba channeling. Sebenarnya beberapa hari yang lalu pada saat medit udah dapat sih, tapi kita akan coba terhubung lagi ya dengan ketiga calon presiden kita ini ya. Kalau dirasain dari energi, sebenarnya ketiga calon ini punya wahyu sendiri-sendiri, karena mereka nggak mungkin berada bisa sampai di posisi ini kalau mereka nggak ada hubungannya dengan reinkarnasi atau past life ya. Pasti mereka juga punya leluhur-leluhur yang hebat-hebat di masa lampau. Nah, kalau kita lihat dari batin ya, leluhur yang paling kuat energinya di sini kalau saya lihat calon pertama, calon pertama Anies. Nah, Anies ini di sini tingkat daripada proteksi dari leluhurnya itu ya, dan bisa meng-hire ya masyarakat melalui ya mungkin keilmuan dari dimensi lain, makhluk kasat mata itu saya ngelihat hampir 60% lebih kuat, 60% lebih kuat di sini ya untuk calon pertama Anies. Nah, kalau kita lihat ya secara spirit guide atau kodam yang dimiliki Anies ini kalau saya lihat bukan dari silsilah katakanlah DNA bisa ya, atau silsilah reinkarnasi dari ayah, tapi lebih dari ibu, dan itu sangat-sangat kuat gitu, sangat-sangat kuat, karena di level dimensi itu kan hampir sama seperti manusia. Kalau kita di sini misalnya jenderal, otomatis yang di sini kan lebih tunduk ya. Jadi memang untuk keleluhuran di sini pasangan nomor 1 number one yang memiliki leluhur lebih kuat, kalau saya lihat itu hampir 65% tadi. Nah, kalau kita lihat calon pasangan kedua ya secara keleluhuran, kalau saya lihat di sini, kalau untuk Pak Prabowo sendiri, kenapa saya bilang mystical number 17 ya, tidak ada yang kebenaran. Memang banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini yang terlahir di angka itu ya kan, sesuai karakter memang cocok untuk pemimpin ya kan. Tetapi kalau di sini sebenarnya kalau kita lihat kodam yang dimiliki daripada Pak Prabowo ini, saya lihat lebih ke arah Majapahitan ya, seperti sosok Gajah Mada, dan beliau juga mempunyai spirit guide itu sosok seperti seorang panglima pada masa kerajaan Chinese ya, pada masa kerajaan Genghis Khan. Saya lihat ada satu sosok yang di belakang beliau itu sebagai seorang panglima pada masa zaman Genghis Khan. Dan juga kalau di kita ini lebih ke arah Gajah Mada ya. Dan juga Pak Prabowo ini sebenarnya bisa berada sampai di level ini ya, sebenarnya itu nggak ada yang kebenaran ya.
beliau bukan untuk dijadikan semesta, wahyunya itu sebenarnya ya bukan untuk menjadi RI1, tapi sebagai perpanjangan kayak estafet gitu Mbak. Jadi untuk meng-hire seseorang, jadi beliau dipakai untuk meng-hire seseorang ya. Seseorang itu bisa dikatakan Satrio Kuminggit, bisa dikatakan Tunjung Putih ya, terserah banyak penamaan untuk nantinya menjadi RI1. Nah, nggak ada yang kebenaran karena ini alam. Jadi sebenarnya beliau bisa ada di sana pun, dan kalaupun nanti mungkin menjadi RI1 itu bukan campur tangan manusia lagi gitu. Itu udah campur tangan leluhur alam semesta dan memang sudah wahyunya kayak gitu. Karena memang beliau hanya ditempatkan sebagai itu, sebagai apa ya, orang yang nantinya meng-hire seseorang untuk berada di sana gitu. Jadi kayak masa transisi sih gitu. Nah, tetapi kedepannya ini berapa lama bisa menjabat kan itu. Jadi kayak dikasih blessing, kayak dikasih hadiah dari semesta sih mungkin di akhir hidup beliau ya gitu. Jadi bukan untuk di sana lama, nggak akan bertahan lama gitu. Seandainya pun bisa menjadi RI1 itu nggak bertahan lama. Allahualam, saya nggak mau terlalu panjang membuka rahasia alam ya, karena apa yang saya katakan ini kan insight yang saya dapat belum tentu menjadi kebenaran orang lain juga ya. Makanya saya suka sering di tayangan-tayangan infotainment saya bilang Mystika nomor 17. Iya, Nah, jadi misalnya mendudukin pun nanti menjadi RI1, sebenarnya semesta bukan menunjuk di situ tempatnya, tapi untuk meng-hire seseorang. Jadi nanti dia perpanjangan kayak gitu. Jadi sebagai transisi estafetnya. Jadi kita jangan melihat Pak Prabowo-nya sudah di atas, tetapi setelah Pak Prabowo ini siapa? Nah, harusnya di situ ininya, PR-nya sebenarnya di situ, tetapi masyarakat lebih banyak melihat Pak Prabowo jadi RI1. Nah, yang harus kita lihat ini, setelah dia, siapa yang ditunjuk semesta itu? Kan nggak ada yang kebenaran. Dengan cara-cara yang sangat drastis ya, dan di luar pemikiran orang lain gitu. Nah, kalau untuk calon yang ketiga ya Pak Ganjar, penasaran dengan kodamnya ya, spirit guide. Nah, kalau untuk Pak Ganjar sendiri, sebenarnya kalau dikatakan memilih ya, walaupun tadi di awal saya bilang saya golongan putih, nggak mau milih siapa-siapa, sebenarnya saya lebih cenderung mungkin ke arah Ganjar sih kalau disuruh memilih gitu ya. Karena saya nggak memilih, netral, jadi saya lebih senang pemerhati aja gitu. Nah, kalau spirit guide dari Pak Ganjar sendiri ini sebenarnya itu hampir sama dengan Pak Anies, lebih besar itu dari turunan ibunya. Nah, dari turunan ibunya, salah satu dari leluhur beliau di masa lampau itu memang orang hebat, orang hebat gitu. Jadi masih ada DNA orang-orang hebat gitu, entah di silsilah yang keberapa gitu. Dan memang secara wahyu memang dihadiahkan gitu, nantinya akan bisa menjadi pemimpin. Kita nggak tahu apakah periode ini ataukah periode nanti gitu ya. Tetapi ada satu energi yang saya lihat di diri Pak Ganjar ini, kayak dua buah energi yang berdesak-desakan ingin masuk. Jadi ada dua energi di diri Pak Ganjar yang berdesak-desakan ingin masuk di sini gitu, tapi punya misi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau dari Pak Ganjar sendiri, spirit guide yang di dirinya itu bukan hanya dari silsilah DNA, karena pendamping di diri kita ini, hodam ataupun spirit guide itu gak semua dari leluhur. Kadang-kadang memang kita terpilih dari dimensi lain, atau katakanlah dari langit,
untuk menjalankan satu misi di semesta ini. Nah, yang unik dari Pak Ganjar ini, saya lihat ada satu spirit guide dari langit ya. Jadi dari langit ketika dia dalam kandungan itu sudah menjadi penjaganya lah gitu. Dan itu bukan dari leluhurnya. Jadi beliau punya dua. Ya, ada yang dari langit, ada yang dari leluhur. Jadi ketika pasangan ini sebenarnya semuanya itu punya kelebihan, udah pasti punya wahyu. Tapi siapakah yang terpilih ya di antara ini? Menurut Madam bagaimana tuh? Yang terpilih ya. Nah, nanti kita akan lihat siapa kira-kira yang terpilih. Oh iya Madam. Ya, apalagi Kira-kira nih? siapakah sosok pendamping ketiga calon ini? Diulang lagi orang, kok ngapain lu pakai kertas lagi? Iya, lupa. Siapakah kok ininya? Nah, ini siapakah? Ya. Oh iya Madam, satu lagi nih pertanyaan. Nah, Tolong apalagi dijawab nih? ya Madam. Kira-kira Madam, habis. kira-kira nih menurut Madam pemenang dan menjadi presiden terakhir RI ini 2024 ini, kira-kira menurut Madam siapa ya? Menurut Mbak siapa? Soalnya banyak yang bilang ada yang Anies, ada yang Prabowo, ada yang Pak Ganjar. Bingung saya juga. Nah, oke ya, coba kita terhubung dengan semesta, bisa di zoom ke sini Mas ya. Kita akan terhubung dengan semesta ya. Kita akan lihat nih ya untuk calon RI 1 ya. Ya, Kita akan melihat kira-kira berapa persen ya. Kita akan lihat berapa persen untuk pilihan nomor 1. Kayaknya kalau saya melihat ini hampir 40% nih kalau yang nomor 1 ya, terlalu kenceng. Nah, sekarang kita akan lihat yang nomor 2 ya. Kita akan lihat ini nomor 2 Pak Prabowo ya. Kita akan lihat kira-kira berapa persen ya. Nah, Pak Prabowo berapa persen? Wow, agak kenceng nih ya. Kira-kira Pak Prabowo ini 55%. Ini bisa jadi di putaran pertama ini bisa beliau menang 55% di putaran pertama ya. Nah, ini untuk calon yang kedua. Nah, untuk calon yang ketiga, nah kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Ini saya tidak meramal, tidak prediksi, hanya terhubung kepada semesta ya. Yang ketiga ya untuk Pak Ganjar sendiri. Ya, kita akan lihat. Nah, Pak Ganjar ini sebenarnya hampir sama dengan tim pertama ya, dengan Pak Anies. Tim pertama nih ya, hampir sama dengan tim pertama tuh ya, hampir sama persennya. Jadi kalau kita lihat dari pesan semesta ini ya, mungkin mungkin nanti yang menduduki RI 1 itu bisa jadi yang mempunyai istiqlal number 17. Tetapi ada pesan semestanya di sini, akan ada satu eksiden ketika beliau menduduki ya, karena tadi ada simbol perang, ada simbol pedang ya. Nah, kita lihat saja. Saya sendiri pribadi sih golongan putih, tidak memilih siapa-siapa, tetapi siapapun yang menjadi RI 1 di negara kita ini wajib kita doakan, siapapun itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman di sana yang saat ini merasa badannya kurang enak karena perang goib di level dimensi, banyak-banyak minum air putih ya, lebih me time ya kan, mindfulness,
jangan ikut campur urusan orang, lebih baik kita memperbaiki diri kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.